Dan pemirsa, kami akan ajak Anda mengikuti hasil jajak pendapat di akun X Metro TV terkait dengan pemberian status sebagai duta kepada pelaku kriminal. Langsung saja kita akan melihat ya Iqbal, polling yang sudah dibuat oleh tim Metro TV di X. Yang pertama ini pertanyaannya adalah, menurut Anda layakkah public figure pelaku tindak kriminal dijadikan sebagai duta? Dan jawabannya mayoritas tidak, 95,7% ya Iqbal ya. Ternyata masih banyak orang-orang yang tidak jengah setuju. dengan Salah kaprah saya. Kemudian yang menjawab ya ada ternyata 4,3%. Total ada 258 votes. Kemudian selanjutnya pertanyaan berikutnya yang kami ajukan di akun tweet X Metro TV, maksud kami, menurut Anda apa saja kriteria untuk menjadi seorang duta? Ada 3 opsi ya Gemma ya, yakni prestasi, populer, dan berwawasan. Yang menang adalah prestasi, dan ternyata tiga-tiganya juga mendapatkan votes masing-masing dari pemirsa ya. Betul. Jadi ada yang setuju kalau prestasi, ada yang setuju kalau populer, dan berwawasan. Mungkin kalau tiga-tiganya complete package nggak apa-apa ya kalau tidak dijadikan duta. Populer adalah bonus, tapi apakah cukup populer bisa menginspirasi? Yang bisa menginspirasi tentunya yang meraih polling tertinggi adalah prestasi, yakni 60,5%, dan berwawasan atau insightful ini sebesar 36,3%. Dan kita akan membahas langsung ya terkait dengan fenomena menjadikan public figure yang memiliki tindak pidana ataupun kesalahan sebagai duta. Kita langsung akan berdialog dengan hukum pidana, pakar hukum pidana Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal, Mbak Gemma. Selamat pagi, Prof. Hipnu. Prof. Hipnu. Nah, kita ini spesifik ya membahas, memang sebelumnya banyak kasus artis yang menjadi duta, meskipun itu menjadi pertanyaan, kok bisa karena terkena kasus malah menjadi duta. Nah, kali ini adalah kasus selebritas Wulan Guritno, Prof. Hipnu, terkait dengan judi online. Bagaimana Anda memandang ada wacana bahwa Wulan Guritno yang mengendorse judi online dijadikan duta? Ya, pertama ini ada 2 tahap dulu Mas Iqbal, Mbak Gemma. Ini kan sedang proses berjalan. Dan proses berjalan ini adalah bagian dari pengembangan Baris-Krim. Jadi sumber tindakan itu bisa laporan, bisa pengaduan, bisa pengembangan. Nah, pengembangan Baris-Krim itu kan punya cyber. Ini saya kira yang penting. Kemudian pertanyaannya, ini harus proses dulu, jalan dulu. Artinya terbukti atau tidak kasus ini. Kalau kita melihat tadi sudah disebutkan oleh reporter, ketentuan-ketentuan pasal 27 ayat 2, pasal 45, pasal 303, ini memang menjadikan suatu sebagai penegak hukum. Tapi pertanyaannya dia sebagai pelaku atau sebagai membantu, gitu Mbak. Saya melihatnya kalau endorse itu membantu mempromosikan. Pertama. Pertanyaan yang ketiga, ketika membantu tadi ada niatan atau tidak? Tapi diskusi tadi ada perubahan dari judi, permainan game menjadi judi kalau nggak salah. Ini yang saya kira sedikit ada niat. Nah, inilah yang kira proses hukum harus jalan. Kemudian yang kedua, keinginan pemerintah untuk mengendorse, yaitu baik saja. Cuman pertanyaannya, pengalaman dari kasus Dewi Persik, kasus Roy Martin, kasus-kasus yang lain, assessment yang dilakukan oleh negara kayaknya terlalu dangkal. Hanya memberikan label. Ini saya kira memberikan contoh yang kurang baik pada masyarakat. Harusnya, kalau memang itu sebagai duta itu kan sebagai contoh keteladanan. Oleh karena itu, wawasan tentang judi harus tahu. Wawasan tentang rusaknya judi harus tahu. Pemahaman tentang sedikit perilaku menyimpang, hukum judi kan menyimpang, juga harus tahu. Jadi kalau itu tidak tahu, ya saya kira menjadi mainan lagi nanti dinyatakan sebagai judi online, duta, besok main judi lagi. Kan ini kan karakter, Mas. Ini bicara karakter, bisa perilaku. Itu Pak Iqbal. Ya, Prof. Hipnu, misalnya memang sang artis ini sudah menjalani hukumannya secara total begitu, sudah selesai. Sah-sah aja nggak sih kalau diangkat menjadi duta setelahnya? Oh sah. Tapi pertanyaannya tidak aja sekedar Mas, sah. Assessment yang dilakukan negara seperti apa? Jadi jangan sampai begitu nanti putusan selesai dijadikan duta judi online, dia besok melakukan judi online. Ini kan suatu yang sangat tertawakan. Negara loh. Jadi negara juga tidak boleh main-main meletakkan status sebagai duta. Meletakkan sebagai status duta harus mendapatkan suatu pemikiran yang cukup, pentahapan seleksi, pemahaman yang luas, kemudian terkait dengan wawasan yang bagus. Nggak semudah itu, Mbak.
Nah, kalau itu dilakukan assessment, oke, saya sepakat. Tapi kalau tidak, hanya karena faktor terkenal, ya walau alam besok kenal lagi. Kan permasalahan sudah muncul. Jadi ide itu bagus, ya, cuman permasalahannya perlu. Ya, ada suatu jadi harus ada assessment jika nanti memang akhirnya sudah menjalani hukuman dan akhirnya ditetapkan sebagai duta. Baik, Prof. Hipnu tetap bersama kami. Nanti kita harus sudah terlebih dahulu, kami akan kembali kepada Anda sesaat lagi. Ya, dan pemirsa jangan lupa untuk bergabung dalam platform X kami, ada X-Space Metro TV yang membahas mengenai fenomena menjadikan public figure sebagai duta dalam tindak pidana yang dilakukannya. Kita akan mendengarkan keluh kesah dan juga pendapat dari para pemirsa nanti. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita simak kembali informasi sejumlah nama public figure yang pernah terjerat kontroversi namun justru dijadikan duta. Ya, kita akan lihat beberapa di antaranya. Ya, itu tadi beberapa artis yang sudah tidak asing lagi yang pernah menjadi duta. Sekarang saatnya kita simak ya Gemaya bagaimana tanggapan warganet. Melalui aplikasi X-Space kita coba sapa salah satu sobat X-Space yang sudah bergabung di X Metro TV. Ini ada @haromain. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini panggilannya Mas apa nih? Panggil Haromain aja. Mas Haromain. Oke, silakan nih bagaimana dengan tanggapan fenomena menjadikan artis yang kriminal menjadi duta kriminal itu sendiri gitu? Juga berbicara sama teman-teman. Sepertinya kelihatannya aneh. Ini fenomen gitu, udah jadi umum dan ada juga salah satu teman tadi ngomong memang seorang atau bagian orang pengen mengangkat popularitasnya gitu ini jalur instan. Benar salahnya belakangan gitu. Jadi seolah-olah ketika popularitas meredup kita melalui jalur instan ini kan. Walaupun mereka yang tadinya pelaku tiba-tiba menjadi bisa anti gitu. Aneh aja ya. Lagi ini fenomena. Oke. Baik. Mas Haromain sudah kita tangkap poinnya. Kita akan menuju ke @cakdok. Halo, pagi Cakdok. Apa nih panggilannya Cakdok? Pagi. Pak Rahmat aja, Rahmat. Pak Rahmat. Baik, silakan Pak Rahmat. Jadi begini, menurut saya ini memang disengaja sama user. Artinya yang menggunakan itu sengaja memasang para artis. Artis itu, karena artis itu gini, kalau para netizen, kalau orang dengar artis, orang yang cantik, orang ganteng, orang terkenal, mereka akan suka. Itu sengaja. Karena otak manusia itu pada dasarnya, secara DNA mulai dari pemburu-pemburu itu suka akan kenyamanan. Kalau benar nomor sekian. Karena otak bahagia. Karena otak bahagia itu mengeluarkan zat namanya endorfin, dopamin dan sebagainya kan keluar. Oksitosin. Itu akan dia bahagia walaupun nggak makan nggak apa-apa. Gitu loh. Seperti orang jatuh cinta itu kalau orang nggak makan nggak masalah karena dia bahagia. Dopaminnya keluar. Endorfinnya keluar semua. Jadi itu yang biarkan memang disengaja supaya banyak penggemarnya, banyak netizennya, banyak yang masuk. Contohnya kalau misalnya di YouTube ya, podcast tentang klien itu nggak ada peminatnya paling 1.000, 2.000.
Coba cari yang lainnya, yang artis yang endorse itu kenapa? Walaupun itu nggak berguna, buahnya jutaan, ya nggak, betul nggak? Iya, Betul. Itu memang Pak Dokter. manusia seperti itu. Betul sekali ya. Oke. Monggo Dilan. Oke, Baik, baik. terima kasih Pak Rahmat, menarik dari perspektif medis ya, mengeluarkan hormon dopamin pada saat melihat mereka public figure yang bertampang cantik ataupun cakep begitu. Nah, kita akan tanya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu tadi sudah ada beberapa pendapat ya, memang sosok public figure ini memang dijual secara visual, secara fisik, memang itu yang digunakan sebagai faktor jualan bagi para brand atau istilahnya mereka yang ingin lebih dikenal begitu brandnya. Apakah memang ini yang terjadi? Ya, tampaknya masyarakat masih melihat pada aspek luar, aspek glamor, aspek terkenalan, aspek popularitas, belum melihat pada aspek sebetulnya di dalamnya itu seperti apa. Gitu Mas. Oleh karena ini saya kira suatu yang terjebak masyarakat. Karena adanya suatu yang menarik, tapi menarik itu menipu. Karena namanya judi itu nggak ada istilahnya menang. Satu. Kedua, terhadap pemberian duta ini juga jangan sampai pemerintah tertipu. Kan sudah banyak tadi, sudah dicontoh-contohkan oleh Metro TV, ada beberapa artis. Nah, di sini saya kira memang perlu literasi pada masyarakat, bahwa apa yang dilakukan baik itu kita harus hati-hati. Ini perjudian atau permainan? Ini permainan atau yang mendidik atau tidak? Kan begitu. Jadi jangan sampai kita hanya karena melihat orang, tapi kita ikhlas duitnya itu hilang terus. Saya punya teman itu kalau main 20.000 hilang, tapi hanya nonton public figurnya. Jadi nontonnya sudah seneng Mas, tapi kan kita seperti itu. Sampai kapan? Kan gitu loh. Disinilah saya kira pemerintah. Ya Pak. Oke, baik Prof. Hipnu ya. Berarti yang diutamakan adalah literasi masyarakat dan juga assessment ya jika akan menjadikan public figure sebagai duta nantinya. Terima kasih Prof. Hipnu Nugroho selaku pakar hukum pidana telah bergabung bersama kami. Selamat pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.